Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kajian ketarjian PRM Ledok Kulon, baik yang ikut dari Kota Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro yang semuanya dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan di dalam kajian rutin ketarjian kita, dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita pada minggu yang lalu, yaitu masih kita akan membahas tentang tuntunan sholat menurut Tarjih Muhammadiyah yang merupakan putusan Munas Tarjih Jogja ke-29 tahun 2015. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemarin sudah kaji tentang beberapa persiapan sebelum kita menjalankan sholat, mulai dari mengetahui waktu, kemudian maksudnya mengetahui waktu sholat, kemudian menutup aurat, dan juga harus suci dari hadas kecil maupun besar, dan juga pakaian, kemudian tubuh kita dan tempat sholat kita juga harus suci dari najis. Itu beberapa hal yang perlu untuk kita persiapkan sebelum kita mulai melaksanakan sholat. Kemudian pada kesempatan ini kita akan masuk pada kaifiyatus sholat atau tata cara sholat sebagaimana yang dipahami atau dirumuskan oleh Majelis Tarjih melalui Munas Tarjih ke-29 tahun 2015. Meskipun sebenarnya di dalam HPT jilid 1 kita bersolah itu sudah diputuskan tahun 1929, yaitu di Solo. Artinya dalam HPT kita memiliki tuntunan sholat itu baik di HPT jilid 1 tahun 1929 di Solo, kemudian disempurnakan tahun 2015 di Jogja. Kalau kita lihat tentang tata cara sholat atau kaifiyatus sholat yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu yang pertama di dalam HPT jilid 3 dijelaskan, yaitu yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Maksudnya di sini yaitu qiyam, yaitu berdiri, dan berdiri kita, qiyam kita itu harus mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, dan juga berniat mukhlishon lillah, yaitu berniat dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Maka dari sini kita akan coba kaji secara pelan-pelan dan nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama tentang anjuran istiqbalul kiblah, yaitu orang yang menjalankan sholat itu harus menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Nah, nanti
bagaimana kalau kita di dalam Masjidil Haram yang mana Ka'bah itu berada di depan kita atau bisa kita lihat, itu yang kita disebut sebagai musyahid, orang yang melihat kiblat. Karena kita kebetulan misalnya haji atau umroh, kita berada di Masjidil Haram sehingga Ka'bah itu berada di depan kita. Nah, orang yang musyahid, orang yang melihat kiblat, maka sholatnya harus menghadap ainal kiblah, yaitu pada kiblat itu sendiri, yaitu pada kiblat itu sendiri. Tetapi kalau kita misalnya di luar Masjidil Haram, yang mana kiblat itu tidak bisa kita saksikan di depan kita atau melalui pandangan atau mata kita, berarti kita disebut ghairu musyahid, orang yang tidak bisa melihat kiblat. Lah, di situ secara langsung, di situ berarti menghadap kiblatnya itu tidak wajib persis pada kiblatnya, yaitu yang penting menghadap jihadal kiblah, yaitu menghadap arah kiblat. Yaitu dua orang yang berbeda. Yang pertama musyahid, melihat kiblat secara langsung, berarti harus melihat sholatnya menghadap ainal kiblah, yaitu pada zat kiblat itu. Kalau orang ghairu musyahid tidak melihat kiblat secara langsung, berarti cukup menghadap jihadal kiblah atau arah kiblat. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang keharusan menghadap kiblat ketika kita menjalankan sholat, maka bisa kita temukan perintah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama, yaitu sungguh kami telah melihat bahwasanya wajahmu itu menengadah ke langit. Ini artinya Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilakukan tahwilul kiblah, dilakukan perpindahan kiblat, yang mana Nabi Muhammad itu sebenarnya menghadap ketika sholat itu menghadap Baitul Maqdis, yaitu menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu. Ketika umat Islam sholat dengan menghadap Baitul Maqdis di Palestina, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan kurang lebih sitata asyara sanatan atau sab'ata asyara sanatan, syahron, mohon maaf. Jadi kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan itu dilakukan oleh umat Islam ketika itu menghadap Baitul Maqdis. Tetapi karena diejek oleh orang-orang Yahudi, bagaimana agama Islam ini atau umat Islam ini mengikuti tradisi atau kiblatnya orang Yahudi. Oleh sebab itu Nabi Muhammad berdoa menghadap ke langit supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, yaitu apa? Kiblatnya diarahkan ke Ka'bah atau ke Baitullah atau yang ada di Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala merespon ketika itu, falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau wahai Muhammad kiblatan ke arah kiblat di dalam sholat tardoha yang engkau kehendaki. Artinya ini Allah merespon doa atau permintaan Nabi atau mengabulkan. Maka setelah itu apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka setelah itu umat Islam, atau ini ditujukan kepada Nabi dan juga kepada umat Islam, Nabi itu disuruh memalingkan wajahnya syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sehingga ini menjadi sebuah keharusan ketika kita menjalankan sholat, maka harus menghadap kepada Masjidil Haram atau di situ kepada Ka'bah.
Nah, sehingga di dalam hadis dijelaskan ketika Nabi itu memulai sholat, maka Nabi itu istaqbala al-qiblata. Nabi menghadap kiblat, baru thumma kabbaro. Kemudian Nabi membaca takbir. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya istiqbalul kiblah itu merupakan keharusan yang harus dilakukan bagi orang yang menjalankan apa? Sholat. Nah, kemudian kalau istiqbalul kiblah itu wajib dilakukan, bagaimana dengan beberapa kasus yang nanti kita akan coba kaji? Yang pertama, bagaimana cara sholat orang yang di kapal laut? Misalnya kebetulan jenengan lagi musafir, kemudian naik kapal laut. Kemudian masuk waktu sholat, jenengan berkewajiban menjalankan sholat. Bagaimana tata cara sholat ketika di kapal laut? Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Maka ketika kita di kapal laut, maka cara menjalankan sholat yaitu kalau kita memang tahu arah kiblat, dan biasanya di kapal laut juga di musolanya itu dikasih tanda tentang kiblat. Maka yang jenengan lakukan yaitu mengikuti arah kiblat atau petunjuk arah kiblat yang ada di kapal itu. Nah, kemudian karena kapal ini bergerak, maka meskipun sebelumnya jenengan menghadap kiblat, pasti terjadi pergeseran. Nah, ketika terjadi pergeseran sesuai dengan rute atau arah kapal tersebut, maka kita tidak perlu untuk menyesuaikan apa? Arah kiblat atau gerakan kapal. Jadi cukup kita mengawalinya, kita coba tanyakan, atau kalau di situ sudah ada arah kiblat, maka kita pertama kali melakukan sholat kita menghadap kiblat. Setelah itu tidak usah mengikuti arah kiblat berikutnya, karena itu akan mengganggu kekhusyuan dan menyebabkan kesusahan di dalam apa? Menjalankan sholat. Ya, sehingga ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Keadaan yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Ini artinya syariat kita itu syariat yang dibangun atas konsep atau prinsip at-taisir, yaitu apa? Mempermudah. Kalau kita lihat di dalam hadis, yaitu hadis Anas ibn Malik, menjelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyusalli ala rahilati tatawwuan istaqbalal qiblata. Rasulullah itu apabila mau mengerjakan sholat ala rahilati, di atas kendaraan, tatawwuan, sholat tatawwu. Yang dilakukan Rasulullah apa? Istaqbalal qiblata. Rasulullah menghadap kiblat. Fakabbara. Terus Rasulullah itu bertakbir lissolah, maksudnya melakukan apa? Takbiratul ihram. Thumma khalla an rahilati. Kemudian Rasulullah apa? Membiarkan kendaraannya itu atau tunggangannya itu fasalla haitsuma tawajjahat bih. Maka Rasulullah sholat sesuai dengan arah kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah. Artinya kalau kita lihat dari hadis Anas ibn Malik, Rasulullah itu memulai sholatnya tetap menghadap kiblat, tetapi selanjutnya Rasulullah apa? Mengikuti arah kendaraan atau tunggangan yang dinaiki oleh Rasulullah. Maka dalam konteks modern, hadis Anas ibn Malik ini bisa kita aplikasikan dalam konteks orang yang berada di kapal laut, gitu, di kapal laut. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau kita berada di angkutan umum? Yaitu sebuah kasus kita lagi musafir, kemudian kita naik pesawat, kereta api, bis, land, atau angkutan umum, yang mana angkutan umum itu sedang berjalan.
Maka ketika kita menjalankan sholat, maka sholat kita itu cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu. Artinya kita menghadap ke depan sesuai dengan posisi kursi kita. Tidak perlu kita mencari kiblat. Nah, berarti sholat kita menghadap ke arah manapun sesuai tempat duduk kita yang ada di pesawat, yang ada di kereta api atau angkutan umum. Dan tidak perlu kita misalnya menyerongkan duduk kita atau menyesuaikan kiblatnya, maka itu akan menyebabkan kerepotan dalam kita menjalankan sholat, kemudian juga bisa jadi mengganggu orang yang berada di atau duduk di depan kita, karena ini kan kendaraan kendaraan umum. Maka kalau di kendaraan umum atau angkutan umum itu sholat kita ya cukup sesuai dengan posisi duduk kita itu, dan tidak perlu kita mengarahkan posisi kita ke arah kiblat. Nah, kenapa kok demikian? Ini juga dibangun atas prinsip at-taisir, itu kemudian bahwasanya al-masatu tajlibu at-taisir, bahwasanya hal yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Kalau kita lihat di dalam hadisnya, ada hadis dari Ibnu Umar, annahu qol, bahwasanya Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu ma tawajjahat bi. Rasulullah itu sholat di atas kendaraan haitsu ma tawajjahat bi, yaitu mengikuti arah kendaraannya itu berjalan. Ini hadis Ibnu Umar ini menunjukkan tentang, atau bisa kita jadikan istimbat tentang kasus orang yang sholat di angkutan umum, yaitu cukup mengikuti posisi duduknya, tidak perlu untuk mengarahkan kursinya ke arah kiblat. Gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama tadi kasusnya orang yang sholat di kapal laut, yang kedua di kendaraan umum. Kendaraan umum itu tadi meliputi pesawat, kemudian mobil, tapi mobil umum, bukan mobil pribadi. Yang mobil pribadi kita kaji di sekarang ini. Berarti mobil umum, baik bis atau land ataupun yang lainnya, yang penting itu angkutan umum, bukan milik pribadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cara sholat di kendaraan pribadi, yang mana kita lagi menaiki kendaraan pribadi, meskipun kendaraan itu misalnya menyewa, kita rental kendaraan, tapi kita yang mengendarai atau yang menyupir. Maka ketika kita mau menjalankan sholat, maka kita dianjurkan untuk berhenti dan mencari tempat sholat, misalnya di masjid atau di musola yang bisa kita jangkau. Misalnya di SPBU itu ada masjid atau musola yang mungkin kita bisa gunakan. Dan bagaimana cara mengerjakan sholatnya? Yaitu tetap kita mengerjakan sholat secara normal, yaitu menghadap ke kiblat, karena kita sholatnya di masjid atau di musola. Nah, kenapa kok demikian? Karena dalam kasus kendaraan pribadi atau kita menyewa kendaraan, kita yang bisa mengendalikan kendaraan ini, karena kita menyupir sendiri atau punya supir, sehingga kita punya otoritas untuk mengatur atau untuk meminta berhenti. Berbeda dengan kendaraan umum, maka itu menyebabkan kesusahan, dan tidak mungkin kita meminta supirnya untuk berhenti, apalagi nanti supirnya ketika memenuhi semua permintaan penumpang, maka itu akan mengganggu perjalanan. Nah, itu ya, kecuali kalau misalnya piknik, kita rental rekreasi secara bersama-sama,
supirnya kan bisa kita atur. Nah, semacam itu tetap kita apa? Mencari masjid atau musola yang terdekat dan kita menjalankan sholat secara apa? Secara normal dan menghadap kiblat. Tetapi dalam kasus misalnya kita sangat terburu-buru, nah, kita mengejar timetable, jadwal atau schedule, misalnya pesawat atau kereta api atau apapun, yang mana kita meskipun menaiki kendaraan pribadi, tetapi kita mengejar waktu. Dan kalau kita berhenti di SPBU, sholat di masjid atau di musola bisa menyebabkan ketinggalan. Maka dalam keadaan terburu-buru tersebut, kita boleh sholat sesuai dengan cara yang terdahulu. Berarti langsung mengikuti arah mobil atau kendaraan pribadi kita. Tidak perlu untuk menghadap kiblat. Ini 3 kasus ya. Yang pertama di kapal laut, kemudian yang kedua kondisi orang yang berada di kendaraan umum, kemudian yang ketiga cara sholat di kendaraan pribadi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara sholat orang yang sakit? Orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak, itu, maka sholatnya itu berbaring dan tidak perlu untuk menghadap kiblat. Ya, misalnya di rumah sakit, misalnya kondisi sangat parah dan kita tidak bisa banyak bergerak, kebetulan ranjang kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita ya menghadap arah, meskipun arah itu tidak menghadap kiblat. Itu. Ini bagi orang yang sakit yang tidak bisa banyak bergerak. Maka begitu juga orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Misalnya kita berada di sebuah tempat yang kita tidak membawa kompas, tidak membawa HP, dan tidak ada orang yang bisa kita tanyai tentang arah kiblat. Maka ketika itu kita melakukan ijtihad. Ijtihad di sini apa? Mencari arah kiblat sesuai kemampuan kita. Dan ketika itu kita sholat sesuai dugaan kita yang kita anggap itu arah kiblat. Maka sholat semacam itu sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Allah itu yang memiliki timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun arah kamu berpaling, maka di sana dikatakan fathamma wajhullah. Maka di sana ada wajah Allah. Artinya kita bisa menghadap Allah meskipun tidak menghadap kiblat. Nah, kemudian kalau kita sholat ternyata berdasarkan ijtihad semampu kita, ternyata arah kiblat kita salah. Setelah itu datang orang, kemudian ngasih tahu ternyata arah kiblat kita salah. Maka kondisi semacam itu banyak ulama yang mengatakan sholatnya sudah sah, tidak perlu untuk i'adah atau mengulangi. Tetapi kalau mau memulai sholat baru karena sudah dikasih tahu arah kiblat yang betul, maka harus diikuti, tidak boleh mengikuti arah kiblat yang dulu atau lama yang terjadi kesalahan. Tetapi sholat yang kita tidak tahu tadi arah kiblatnya itu sah dan tidak perlu i'adah atau mengulangi sholat yang kedua kali. Ini kalau orang yang sakit dibilang sehat. Gimana? Kalau orang yang sakit kan mungkin bisa tidak tahu, sekarang kayak dikasih tahu yang sehat. Mbak Madepono. Ya, bagaimana kalau orang sakit? Ya sama. Karena orang sakit itu ketika dia mau sholat, kebetulan tidak ada yang ngasih tahu. Kalau mau tanya juga nggak tahu misalnya, nggak bisa. Kemudian sholat ternyata misalnya di rumah sakit ini arah kiblatnya salah. Ketika itu ya tidak i'adah, tidak perlu untuk mengulanginya.
Aku tahu bunyi sholat campur dari pada itu loh. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita berbicara tentang apa? Istiqbalu al-qiblah, yaitu dalam sholat itu kita diharuskan apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, sholat itu dilakukan dengan qiyam. Qiyam itu artinya apa? Berdiri. Ini bagi sholat yang wajib. Bagi sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah itu tidak harus berdiri, karena sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk atau berbaring. Hanya saja sholat sunnah yang dilakukan dengan duduk atau berbaring itu, atau dengan duduk tadi, nisfu ajril qaim, setengah dari pahala orang yang berdiri. Kenapa kok demikian? Karena Islam itu memberikan kemudahan, dan jumlah sholat sunnah itu terlalu banyak. Ketika sholat sunnah itu diharuskan dengan berdiri, maka akan menjadi apa? Susah orang mengerjakan sholat sunnah, sedang sholat sunnah itu satu hari semalam saja jumlahnya cukup banyak. Itu. Kalau kita mau menunaikan semua sholat sunnah sehari semalam pun, saya kira kita hampir mayoritas kita tidak bisa melakukan. Qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat ba'dal wudhu, sholat tahiyatul masjid, itu sangat banyak sekali. Sehingga karena jumlah sholat nawafil atau sholat sunnah itu banyak, sehingga muncul kemudahan bahwasanya sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk, meskipun orangnya tadi qadir alal qiyam, atau mampu untuk berdiri. Tapi kalau sholat wajib, ketika kita masih mampu berdiri, kita lakukan dengan duduk, maka tidak sah. Kecuali liudren syar'iyyin, kecuali ada uzur. Misalnya kita lagi sakit, kita tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh sholat dengan berbaring. Nah, dalil tentang qiyam atau berdiri itu apa? Ini ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, berdirilah kamu sekalian. Artinya sholat itu berdiri ini. Wa qumu ini kan perintah, bentuk imperatif atau fi'lul amri yang menunjukkan qiyam, berdiri itu wajib. Lillahi, kepada Allah, qanitin, dengan khusyuk. Maka Allah menjelaskan bahwasanya sholat itu dianjurkan untuk apa? Berdiri. Ada perintah wa qumu, berdirilah kamu sekalian lillahi, kepada Allah. Itu. Atau karena Allah. Kemudian yang kedua ada hadis Imran ibn Husain. Imran ibn Husain ini seorang sahabat yang mempunyai keluhan penyakit yang namanya bawasir. Bawasir itu dalam konteks modern ya penyakit ambeien. Ketika itu Imran ibn Husain konsultasi atau bertanya kepada Nabi tentang sholat yang mana beliau mengidap penyakit ambien. Maka ketika Rasulullah ketika diceritakan atau mendengar keluhannya Imran ibn Husain, maka Rasulullah memberikan solusi tentang tata cara sholat. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, tetapi kalau engkau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin. Kalau engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan apa? Berbaring. Ini artinya ada beberapa tingkatan. Kalau kita masih mampu berdiri, maka tidak boleh sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu berdiri karena ada udzur tadi, maka kita dianjurkan sholat duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Ini penjelasan dari hadis Imran ibn Husain. Nah kemudian Bapak
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita mengkaji tentang hadis Imran ibn Husain tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu berdiri maka sholatlah dengan duduk. Yang menjadi pertanyaan ketika kita sholat duduk itu duduknya bagaimana? Apakah duduknya duduk iftirash? Kayak duduk yang kita lakukan di tahiyat awal atau tasyahud awal, atau duduk tawaruk kayak yang kita lakukan pada tasyahud akhir, atau bolehkah duduk dengan tarobuk? Tarobuk itu duduk ilsila, ataukah boleh dengan posisi duduk apapun sesuai dengan kenyamanan kita? Misalnya duduk di kursi, itu juga tidak tawaruk, tidak iftiros, tidak tarobuk juga, karena mengikuti posisi kursi. Maka kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah hanya mengatakan apa? Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa apa? Fa qa'idan. Duduk. Berarti duduk ini dia mutlak. Mutlak itu tidak ada batasan model atau formasi duduk tertentu. Karena mutlak dalam pandangan majelis tarjih berarti boleh duduk apapun sesuai dengan kenyamanan dan keadaan kita. Yang penting tetap menjalankan sholat bisa secara apa? Khusyuk. Sehingga dalam mazhab Syafi'i pun dikatakan wa kaifama qa'ada jaza. Orang yang sholatnya duduk itu posisi apapun yang ia kehendaki boleh. Dan sehingga kalau Bapak Ibu sekalian pernah umroh atau haji di Masjidil Haram atau di Madinah Munawwarah ataupun negara-negara Arab, itu secara umum karena kebanyakan orang di sana gendut itu, gemuk-gemuk, itu secara umum sholatnya pakai kursi, dan duduknya ya sesuai dengan duduk di kursi itu, meskipun di negara kita itu belum umum ya, karena mereka memahami duduk itu ya sesuai dengan kenyamanan dan apa sesuai dengan posisinya, karena tidak ada penjelasan di dalam hadis secara apa khusus tentang model duduk itu. Nah kemudian kalau tadi dalam hadisnya dikatakan sholli qa'iman fa illam tastati apa? Fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Sholatlah kamu dalam berbaring. Jadi kan berdiri, duduk, kemudian berbaring. Berbaring itu bagaimana? Apakah berbaring di atas lambung yang kanan atau di lambung yang kiri, atau berbaring dengan terlentang? Maka di kalangan para ulama mengkaji. Yang pertama, model berbaring itu berbaring di atas lambung yang kanan. Artinya kalau kita di Indonesia, kiblat itu di arah barat, berarti kepala kita kalau lambungnya kanan berada di utara. Dan muka kita diarahkan ke kiblat. Nah, kenapa kok kanan dulu? Karena mengambil keumuman hadis bahwasanya Rasulullah itu yuhibbu at-tayammun. Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan dalam masalah apapun itu. Itu Rasulullah. Ya, Rasulullah apa? Kenapa kok? Ya, bagaimana nanti kalau dalam pandangan kesehatan, nanti kita coba diskusikan. Dalam pandangan kesehatan lebih baik apa lambungnya di kiri. Nanti kita coba diskusikan ibadah itu bagaimana melihatnya, apakah didahulukan tek atau segi kesehatan. Tapi nanti kita coba lihat itu. Jadi intinya nih ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa berbaring dengan apa? Dengan di atas lambung, dengan apa? Terlentang. Kalau terlentang itu ketika ruku atau sujudnya otomatis wajahnya menghadap kiblat.
Berarti kan terlentang, kaki kita ke arah kiblat. Ya, kaki di barat. Di Indonesia secara umum kalau orang sholat terlentang itu biasanya kepalanya diganjal sama bantal. Artinya wajah kita kan tetap menghadap kiblat, apalagi kalau ruku atau sujud itu. Kalau di rumah sakit kalau sudah modelnya tempat tidurnya itu nanti kasus itu ya tadi kembali ke prinsip kemudahan tadi. Ketika tidak bisa ya tidak perlu untuk dipaksakan, karena kaidah kita apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Sesuatu yang susah itu mendatangkan kemudahan. Itu tentang qiyam atau berdiri di dalam sholat wajib. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ketika tidak bisa menjalankan berdiri secara sempurna atau tidak menghadap kiblat secara utuh, apakah ini mengurangi pahala sholat atau mengurangi kesempurnaan sholat? Tidak. Jadi pahalanya tetap. Sebagaimana keumuman hadis yang sudah pernah kita kaji, idza maridal abdu aw safara, kalau seorang itu sakit atau bepergian, orang bepergian itu kan melakukan apa? Qashar. Salatnya tidak utuh. Karena diringkas. Maka kataballahu ma kana alaihi mithla ma ya'maluhu apa? Muqiman sahihan. Maka Allah akan menulis pahalanya sebagaimana dia dalam kondisi sahihan, sehat, mukiman, bermukim. Artinya itu tidak mengurangi pahala. Karena kondisi yang susah yang mendatangkan kemudahan. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ke C yaitu bicara tentang niat. Ketika kita bicara niat, maka niat itu menjadi syarat atau rukun dari setiap ibadah. Itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Nanti kita coba diskusikan. Niat itu syarat atau rukun. Bedanya syarat dengan rukun itu apa? Kalau syarat, syarat dan rukun itu semuanya harus dikerjakan. Tapi syarat itu di luar pekerjaan, tapi kalau rukun itu di dalamnya. Berarti kalau syarat sholat itu di luar sholat, tapi harus terpenuhi. Misalnya apa? Harus suci dari hadas kecil dan besar. Menutup aurat itu bukan bagian sholat, karena tidak ada bagian sholat menutup aurat. Dalam arti masuk di dalam sholat. Kaifiyah sholat itu tidak ada menutup aurat, tapi menutup aurat itu harus dilakukan sebelum sholat. Itu yang disebut apa? Syarat. Jadi syarat itu di luar, kalau rukun itu di dalam. Sehingga takbiratul ihram itu rukun karena di dalam sholat. Al-Fatihah itu rukun karena di dalam sholat gitu. Yang menjadi pertanyaan nanti, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, niat. Niat itu di dalam atau di luar? Kalau niat itu di dalam, berarti niat itu harus dilakukan di awal takbiratul ihram. Berarti takbir sama niat harus berbarengan. Nah, ini sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i. Sehingga Allahu Akbar dengan hati itu harus menyatu. Dan itu susah untuk dilakukan. Sehingga sebelum itu berarti syarat. Tapi kalau dibarengkan dengan apa? Dengan takbiratul ihram di awal sholat itu berarti rukun. Yang menjadi alasannya orang usoli, baca usoli. Nah, kenapa saya baca usoli untuk di luar sholat itu? Ya nanti kita coba diskusikan. Ada pembahasan secara khusus. Apa yang usoli nanti kita coba diskusi. Intinya niat itu meskipun dibilang rukun, tapi sebenarnya lebih dekat pada syarat gitu.
yang lebih dulu, misalnya rukun sholat itu kalau urut yang lebih dulu apa? Jangan. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu harus berdiri dulu atau enggak? Berarti dulu mana berdiri sama takbiratul ihram? Tadi katanya takbiratul ihram. Nah, nanti kalau jenengan bilang niat sama berdiri dulu mana? Hah? Nah, ini perdebatan yang tidak mungkin jenengan bisa menyimpulkan, karena jawaban jenengan pasti punya kelemahan dan dibantah, dan sehingga sesuatu ini tidak masih tetap diperdebatkan seperti yang lebih dulu itu telur atau ayam. Itu nggak akan berujung. Ya semuanya sudah dikaji oleh para ulamanya saja tetap nggak bisa menyimpulkan. Kayak kita membahas telur sama ayam itu mana yang lebih dulu. Nah nanti kita bahas. Yang kedua dipending dulu, nanti ada pembahasannya khusus ya. Kemudian hadis Umar bin Khattab, hadis yang cukup populer. Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Kemudian dua ayat dan hadis ini disebutkan di HPT kita jilid 1. Di HPT jilid 3 disebutkan, ini yang menarik karena jarang disampaikan di masyarakat. Ada hadis yang cukup populer tetapi istimbatnya, pemahamannya tidak populer, yaitu hadisnya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik kamu. Wa amwalikum, dan harta kamu sekalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kamu. Wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ini maksudnya apa? Melihat hati. Hati itu tempatnya apa? Tempatnya niat. Berarti walakin yang duru ila qulubikum ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Kanan tempatnya niat itu di dalam hati. Ini hadis yang cukup populer tetapi jarang dipahami semacam itu. Jadi walakin yang duru ila qulubikum itu bicara tentang niat. Sehingga niyatu fi qalbi, atau ya nanti qoblal amal, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, wa'ti biha makrunatan bil awal. Niat dan amal itu harus menyatu. Sebelum amal itu pandangan jumhur ulama. Nanti kita coba diskusikan ya. Ya nanti ini ketemu. Sekarang definisi niat. Niat itu apa? Dalam mazhab Syafi'i, karena mohon maaf ini yang online, karena yang offline ini banyak yang tanya ya. Jadi saya harus merespon yang offline juga. Dalam mazhab Syafi'i yang disebut niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bifi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Artinya antara niat dan awal perbuatan itu harus berbarengan. Kalau tidak berbarengan itu disebut azam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, jenengan saya mau niat haji bulan depan, itu belum niat, itu baru azam. Tapi kalau jenengan sudah pakai pakaian ihram, sudah di sana di Mekah, kemudian bilang labaika hajjan atau labaika umrotan, tergantung nanti model hajinya, itu baru disebut niat. Tapi kalau baru planning, itu belum disebut niat, itu namanya azam. Karena niat itu antara perbuatan dengan niat itu harus berbarengan. Makanya apa? Qasdus syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan, dibarengi bifi'lihi, dengan perbuatan. Itu dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i memahami niat itu
rukun. Kalau rukun itu berarti harus ada di awal sesuatu yang wajib. Sehingga tadi sholat, antara sholat sebelum mengawali sholat pakai apa? Takbiratul ihram. Berarti niat dengan takbiratul ihram harus berbarengan. Karena susah berbarengan, makanya menyebabkan orang takbiratul ihramnya nggak jadi-jadi itu. Karena apa? Berusaha mematchingkan antara niat dengan takbiratul ihram. Akibatnya apa? Terjadi was. Karena kalau tidak berbarengan itu nanti tadi nggak sesuai niat. Niat itu kan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu harus dibarengi perbuatan. Tapi kalau takbir dulu niatnya carry, atau niatnya dulu baru takbir, berarti nggak berbarengan gitu. Makanya susah. Sehingga HPT kita mengutip definisi niat dari mazhab Hanafi, tidak mazhab Syafi'i. Kalau definisi niat dalam mazhab Hanafi, coba, niat itu al-iradatu al-mutawajjihatu nahwal fi'li, kehendak yang ditujukan terhadap perbuatan. Kalau kehendak yang ditujukan kepada perbuatan, dulu mana niat sama perbuatan? Dulu niat. Sehingga dalam mazhab Hanafi, niat itu bukan rukun tapi syarat. Karena syarat boleh di luar sholat tapi waktunya tidak terlalu lama. Secara umum kan niat itu kan dilakukan sebelum sholat, tapi tidak mungkin, oh saya besok mau sholat duhur, saya niati sekarang. Itu nggak ada orang baca itu. Secara umum kalau jenengan sudah menghadap kiblat itu ya baru niat. Nah, sehingga dalam mazhab Hanafi dan tarjih lebih cenderung ke sini, niat itu bukan definisinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, tetapi dirubah apa? Al-iradatu al-mutawajjihatu apa? Nahwal fi'li, yaitu kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan. Karena niat itu syarat bukan rukun. Kemudian sekarang, karena niat itu tadi kehendak, maka kehendak itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Kalau tempatnya itu di dalam hati, perlukah diucapkan atau ditalafutkan? Nah, tapi secara umum ulama sepakat niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sehingga kalau orang, ini kesepakatan ulama, sehingga kalau seorang niat dalam hati, meskipun tidak diucapkan, itu sholatnya sah. Dalam mazhab Syafi'i pun yang mensunahkan talafut biniat, itu kalau orang sholat tanpa mengucapkan usolli itu tetap sah. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, maka di masyarakat nggak ada orang yang berani sholat tanpa dilafatkan. Nah, sehingga kalau kita lihat, coba kita lihat di dalam kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Ini kitab otoritatif dalam mazhab Syafi'i sendiri ini. Itu Al-Imam Asy-Syirazi. Kitab ini kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi yang menjadi muhakkik al-madhab Asy-Syafi'i, editornya madhab Syafi'i, yaitu menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tapi kalau kita lihat di Al-Muhadzab, ini coba perkataan Al-Imam Asy-Syirazi sendiri yang paling bawah ini. Wa mahallu an-niyati al-qalbu. Tempat niat itu di mana? Di hati. Coba selanjutnya kita perhatikan. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi adza'ahu. Kalau seorang niat dengan hatinya tanpa diucapkan dengan lisan adza'ahu, sudah mencukupinya. Artinya tetap sah. Tetap sah meskipun tidak diucapkan. Wa min ashabina, di antara sahabat-sahabat kami, yaitu sahabatnya Imam Syafi'i, man qol, ada orang yang berpendapat yanwi biqalbi wa yatalafat bilisan. Orang itu berniat dalam hati
dan diucapkan dalam lisan. Coba komen apa yang dikatakan oleh Imam Syirazi. Walaysa bisyai'in. Pendapat ini tidak benar. Tidak apa? Benar. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Syirazi. Madzhabnya apa? Syafi'i. Kenapa kok tidak benar tadi? Niat itu dalam hati tapi dilafatkan dengan lisan itu tidak benar. Li'anna niyata hiyal qasdu. Karena niat itu menyengaja. Kalau menyengaja berarti tempatnya bil qalbi. Karena mengaja itu perbuatan hati. Ini yang dikutip oleh tarjih dari Imam Syirazi yang menunjukkan dalam melakukan sholat itu tidak ditalafutkan niatnya. Demikian juga tarjih menjelaskan tidak ada tuntunan dari Nabi yang dinukil dari satu hadis pun meskipun dhaif, meskipun apa? Dhaif, tapi kalau maudhu ada. Ya, nanti jangan baca di Ahasan, ada ulama Minangkabau itu bikin buku tentang usoli, tapi itu hadisnya maudhu. Maudhu itu hadis apa? Hadis hoax, hadis buatan. Kalau dhaif kan tidak terpenuhi syarat sahih, tapi apa bisa naik level ke hasan kalau ada banyak riwayatnya. Tapi kalau sudah hadis maudhu berarti tidak ada sangkut pautnya dari Nabi karena itu hadis palsu. Nah, tidak ditemukan satu hadis pun yang menjelaskan Nabi itu apa? Sholat dengan talafut biniat atau niat dengan lisan. Dan Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholat kita harus merujuk pada sholatnya Nabi. Kalau Nabi tidak talafut biniat, ngapain kita talafut biniat atau melafatkan niat? Ini yang dipahami Muhammadiyah, karena agama itu sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Kalau tidak ditemukan hadisnya, ya berarti tidak usah. Ketika kita, ini prinsip, dalam pandangan Muhammadiyah mengikuti Quran dan Sunnah, itu mengandung prinsip taisir. Jadi orang memahami agama langsung Quran dan Sunnah itu lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah? Karena tidak ada embel-embelnya atau yang disebut takaluf. Takaluf itu bid'ah. Nah kalau jenengan harus talafut biniat kayak tadi gitu, muncul was-was sehingga kalau tidak niat dengan lisan khawatir sholat saya ini sah atau tidak. Justru kita dengan kembali pada Quran dan Sunnah itu apa mengandung kemudahan. Ini apa model pemahaman agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu semakin mudah. Sehingga dalam bahasa awam orang Muhammadiyah pokoknya nek dalil Qur'ani atau tidak. Kalau tidak ya tunggu dulu. Kalau ada ya kita kaji. Meskipun bahasa itu cukup sederhana tapi apa? Memberikan gambaran bagaimana cara orang Muhammadiyah itu memahami agama. Kemudian yang menjadi pembahasan berikutnya adalah waktu niat. Niat itu apakah harus berbarengan atau muqaranah dengan takbiratul ihram atau boleh sebelum takbiratul ihram bizamanin yasir dengan waktu yang sebentar atau pendek. Maka di kalangan para ulama terjadi dua pendapat. Yang pertama pendapat fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah atau jumhur ulama yang mengatakan niat itu dapat dilakukan sebelum melakukan takbiratul ihram, karena dalam pandangan mereka niat itu syarat bukan rukun. Tetapi kalau kita lihat dalam pandangan fuqaha Asy-Syafi'iyah, ahli-ahli fikih Syafi'iyah mengatakan niat itu rukun. Karena niat itu rukun berarti tempatnya harus di awal pekerjaan. Kalau sholat itu awal pekerjaan yang wajib apa? Takbiratul ihram. Sehingga niat dengan takbiratul ihram itu harus berbarengan. Dalam mazhab
Syafi'i tidak boleh niat dulu baru takbiratul ihram, atau takbiratul ihram dulu baru niat, harus muqaranah. Itu dalam mazhab Syafi'i, sehingga mengakibatkan tadi was-was karena belum muqaranah antara takbir dengan niat. Nah, apakah bisa atau tidak? Kalau ya, ini menarik. Kalau kita lihat dalam atau pendapat Imam Syafi'i sendiri, atau statement Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu statementnya yang kita bisa simpulkan, Imam Syafi'i itu mengharuskan antara niat dengan takbir itu terjadi muqaranah hakikiyah, bersamaan secara real atau hakiki. Tapi oleh ulama berikutnya, yaitu Al-Imam Ghazali, Imam Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Juwaini, nggak bisa kita melakukan muqaranah hakikiyah berbarengan secara real. Maka yang bisa apa? Muqaranah urfiyah. Pokoknya kita pandang itu berbarengan meskipun realitanya tidak. Itu katanya siapa? Imam Ghazali, Imam Haramain, dan Imam Nawawi. Karena yang di pemahaman Imam Syafi'i ini terlalu susah untuk diamalkan. Oleh sebab itu mereka melakukan apa? Penafsiran. Itu problem yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian tadi, kalau usolli itu memang disunahkan, tapi usolli itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Yang dimaksud itu niat yang di hati dengan takbiratul ihramnya, bukan usollinya. Karena talafut itu dilakukan sebelum takbir. Karena talafut itu niat, ya, kalau subuhnya sunnah, mohon maaf, sunnah bukan wajib. Yang wajib itu kan niat di dalam hatinya, sehingga niat dalam hati yang wajib sama awal pekerjaan sholat takbiratul ihram itu harus muqaranah. Tapi yang sunnah, yang melafadzkan niat itu boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dalam pandangan mazhab Syafi'i semacam itu. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Jadi dalam pandangan tarjih, sholat tadi kan dilakukan apa? Qiyam, berdiri. Ketika berdiri itu mata kita melihat kemana? Lurus ke depan atau boleh tengok kanan, tengok kiri dalam sholat. Maka dalam pandangan tarjih, posisi mata kita itu diarahkan ke masjid. Masjid itu tempat sujud atau makanu as-sujud. Kenapa kok demikian? Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat itu menghadap tempat sujud itu menyebabkan khusyuk. Orang kalau arah matanya menghadap ke tempat sujud itu menjadi apa? Menjadi faktor sholatnya khusyuk atau konsentrasi. Berbeda dengan kalau sholatnya jenengan menghadap ke depan, sehingga bisa memantau segala aktivitas yang ada di depan kita. Apalagi misalnya kita sholat berjamaah, di depan kita apa? Ada orang sholat, kemudian pakai kaosnya ada tulisan. Itu nanti pasti terbaca. Tapi kalau jenengan melihat ke tempat sujud, ya meskipun itu tetap menggoda ya. Bagaimana kalau sarung atas? Nanti paling tidak apa? Paling tidak itu meminimalisir terjadinya apa? Penglihatan kita supaya tidak ke mana-mana. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, ketika kita menghadap ke sujud itu menyebabkan sholat semakin khusyuk. Nah kalau kita lihat itu, makanya di dalam tarjih coba kita lihat pandangan mata orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud, dimaksudkan agar semaksimal mungkin dapat dicapai kekhusyuan. Kalau kita lihat dalilnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Berdiri dengan khusyuk
itu berdirinya menghadap ke tempat sujud. Maksudnya waqumu, dan berdirilah kamu lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Berdiri kepada Allah atau karena Allah dengan khusyuk itu menghadap ke arah tempat sujud. Nah, kemudian dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan qad aflahal mu'minun dan seterusnya itu, maka di sana dijelaskan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang mukmin yang beruntung itu orang-orang yang fi sholatihim, di salat mereka apa? Khashi'un. Salatnya apa? Khusyuk. Nah, salat khusyuk itu apa? Berarti salat pandangannya menghadap ke arah sujud. Nah, kalau kita lihat, ternyata Nabi dulu itu ketika sholat suka menghadap ke arah langit atau ke atas. Karena syariat kita itu rata-rata apa? Turun secara tadarruj. Tadarruj itu apa? Secara bertahap atau gradual, tidak secara langsung. Dulu Nabi itu sholat nggak menghadap tempat sujud, tapi menghadap ke langit. Dulu para sahabat ketika sholat itu ngobrol. Jadi ketemu apalagi orang asing di dalam sholat, tanya kamu dari mana, orang mana, itu biasa dilakukan apa? Sahabat. Kemudian turun atau Nabi menjelaskan sholat itu kita bermunajat kepada Allah sehingga tidak boleh untuk berbicara. Demikian juga Nabi dulu itu Nabi ketika sholat itu suka menghadap langit. Maka dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila Rasulullah itu sholat apa? Rafa'a basarahu ila sama. Rasulullah suka melihat apa? Ke langit. Maka ketika Rasulullah suka melihat ke langit, fa nazalat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka turun ayat yang menjelaskan qad aflahal mu'minun, diantaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholat khusyuk itu tidak menghadap ke atas dan arah pandangannya itu ke tempat sujud. Maka yang dilakukan Nabi apa? Fato'a ra'sahu. Rasulullah apa? Menundukkan kepalanya. Kemudian juga setelah ayat ini turun, maka Nabi mengancam para sahabat yang melakukan sholat itu dengan menghadapkan pandangannya ke langit. Maka Nabi mengatakan layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit itu segera diakhiri. Maka dijelaskan aula tarji'u ilaihim. Nanti jangan-jangan pandangannya nggak kembali lagi, tetap nggak ke langit. Tapi ini maksudnya ini bukan makna literal, tapi artinya apa? Menunjukkan betapa kerasnya larangan tersebut. Ini kan artinya bahasa kinayah. Ya secara real ya tidak mungkin tetap mendangak ya, tapi apa? Tetap bisa kembali ya. Yang menunjukkan apa? Larangan ini apa? Keras gitu. Ini tentang bahwasanya di dalam sholat kita dianjurkan apa? Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya mungkin ini ya untuk kajian kita sedikit-sedikit dan nanti kita coba diskusikan lebih dalam. Monggo Bapak atau Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun tanggapan dari materi yang kita kaji pada saat ini. Untuk yang online dulu ya, katanya kalau offline ini banyak. Ya monggo Bapak atau Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar dari apa yang kita kaji pada saat ini. Nggih, monggo.